La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian Imatum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin kita setiap hari Kamis. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum pengajian ini dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan dari tuan rumah yaitu Bapak Robi, ketiga acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz, keempat doa, dan kelima penutup. Agar pengajian kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama membaca umum kitab Bisyafaati Rasulullah alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah Bapak Robi. Kepada Bapak kami persilakan. Acara ketiga yaitu untuk acara selanjutnya yaitu acara ketiga, acara inti dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Lali. Pengalih Ustaz. Istiwa sering lupa ini. Ya. An-nadzafatu minal iman. Sederhana ya. Jadi yang saya hormati Ketua Umum Imatum, siapa ketua ini siapa? Oh Pak Losin, mohon maaf ya Pak Losin. Dan para pengurus, Bapak Kennedy sebagai pembinanya, sahabat-sahabat semua, ya anggota Majelis Umum Imatum, ibu-ibunya. Dan insya Allah kita semuanya yang hadir pada hari ini adalah hamba-hambanya yang mendapat rahmat tidak hanya di dunia tapi nanti di yaumul kiamat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dan kita berharap kita adalah umat-umat Nabi Muhammad yang nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau karena kita dengan istiqomah memegang sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW.
Selanjutnya kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan istiqomah untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun keadaan dalam keadaan bahagia maupun bersedih, ya kan? Setuju nggak kalau kita bertakwa itu dalam keadaan apapun? Setuju nggak? Setuju. Lagi banyak duit di dompet kita bertakwa, lagi tipis duit di dompet juga bertakwa, lagi bersedih bertakwa, lagi senang juga bertakwa. Bukti takwa kita dengan kita selalu mengingat kepada Allah, menjauhi semua yang Allah larang, melaksanakan yang Allah semua perintahkan kepada kita. Baiklah, dikit ya, nggak lama ya. Bentar aja. 1 jam aja. 1 jam, nggak usah, nggak nyampe 1 jam. Alhamdulillah, saya mohon maaf ya, mungkin karena kesibukan jarang bertemu silaturahim. Dan kesempatan hari ini Allah takdirkan untuk bisa bersilaturahim bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat saya semua di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah buat kita semua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya sini tidak akan banyak ceramah apa ya seperti yang sudah saya yakin yang lalu sudah banyak nasihat ya dari para ustaz-ustaz yang lain, ya kan? Sudah banyak kajian-kajian kaitan fikih soalnya. Tapi saya ingin bicara sedikit. Tadi di awal saya katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. An-nadzafatu minal iman. Kaitannya apa dari ayat tadi? Yang pertama tadi katakan Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa dan bersuci. Ya, kaitannya dengan hadis yang saya bacakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol, silakan. Pak Nur Rahim. Ya, Pak Nur Rahim. Ya. Di dalam hadisnya tadi, an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian dari orang yang beriman mesti bersih. Orang yang beriman tidak jorok, ya, tidak jorok. Nah, kaitannya dengan ayat dan hadis ini, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa momen dan kebetulan saya hari ini pagi tadi jam 9 sampai jam 11 saya ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu tim seleksi tingkat provinsi untuk penghargaan STBM Award di Provinsi Lampung. Apa itu STBM Award? STBM Award itu artinya sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat artinya kita bicara tentang kebersihan. Nah, sekarang ini masyarakatnya dihimbau untuk bisa menjaga kebersihan. Nah, yang erat sekali kaitannya dengan apa hadis tadi, tentu saja pada prakteknya kita tidak hanya bicara tentang ayat, tapi tidak bicara teori, tapi bagaimana kita masyarakat ini punya kesadaran dan merubah pola hidup kita. Merubah pola hidup. Banyak orang tidak peduli dengan sikapnya sendiri yang sebenarnya merugikan dirinya, merugikan lingkungannya, berdampak terhadap kesehatannya tidak hanya pada dirinya tapi juga pada keturunannya. Salah satunya adalah kecerobohan di dalam bersih-bersih. Saya katakan lagi, STBM Award tadi ada penghargaan bagi tokoh, bagi kepala daerah, kota kabupaten, bagi para pemimpin-pemimpin di tingkat masyarakat dan daerah yang sudah mengkampanyekan untuk bisa hidup bersih, untuk bisa selalu menjaga kebersihan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dan ternyata kita banyak rasakan, kita banyak ketahui ya, saat ini banyak berbagai berkembang penyakit, ada diabetes, ada tipes, apalagi penyakit yang suka menyebar. Banyak sekali ya. Diare ya. Kalau kopi sudah tenar ya, kita udah nggak asing lagi ya. Ya. Dan ternyata banyak di antara penyakit-penyakit yang kita sebut itu termasuk ada salah satunya adalah stunting. Pernah dengar ya stunting? Stunting itu adalah sebuah kondisi di mana ibu hamil yang melahirkan anaknya kurang sehat dan anaknya menjadi kerdil, bocah, cebol. Apa bocah bahasanya? Kerdil, tidak bisa dia berkembang secara normal sebagaimana orang pada umumnya.
Maka bahkan sudah usianya 50 tahun, 40 tahun juga masih seperti usia anak-anak yang 5 tahun bentuk badannya. Ya, salah satunya adalah itu penyakit stunting. Apa penyebabnya? Penyebabnya diantaranya adalah kebiasaan masyarakat, kebiasaan umat, kebiasaan mungkin diantara kita ini beraknya di tempat terbuka. Beraknya di tempat terbuka. Ya, gak kuat dia tahan, dia jalan lagi kemana dia duduk di sana, jogrok dah, selesai. Nah, ternyata itu berdampak karena ada udara dan terbawa oleh udara, lalu belum lagi digerumut oleh lalat dan segala macam, belum lagi serangga-serangga yang lain yang menyantap itu tadi, ya, berterbangan kemana-mana. Berterbangan kemana-mana itu akhirnya hingga di makanan, di sayuran, di pakaian yang kita tidak tahu. Terlebih kita yang tidak melihat ini sangat terbatas, kan? Sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan itu ternyata menyebabkan banyak penyakit. Tidak hanya dari kita yang masih sehat, tapi juga ternyata berpengaruh terhadap bayi yang akan terlahir. Nah, oleh karena itu kampanye kesadaran kepada masyarakat untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, saya kira tidak salah melalui pengajian majelis ini untuk kita sebagai orang beriman menjaga kebersihan, terutama hal-hal yang terkait dengan buang air besar. Ya, nah sebetulnya dalam STGON itu ada beberapa pilar, 5 pilar diantaranya. Mungkin saya tidak akan dijelaskan, tapi pada intinya bahwa pertama kita diperintahkan, kita sangat didorong, bisa dibilang ini wajib gitu ya, untuk tidak buang air sembarang, buang air di kebun, buang air di comberan. Termasuk para ibu-ibu yang punya bayi. Ketika dia bersihin pempes anaknya, popok anaknya, itu kotoran anaknya buang dulu ke dalam kloset. Baru yang namanya pempes itu masukin dalam plastik asoy, dibuang ke kotak sampah. Usahakan jangan sampai airnya itu dibuang ke comberan yang mengalir. Karena itu akan berpengaruh juga terhadap kebersihan air di lingkungan kita, sanitasi kita. Ya. Nah, jadi kita harus mengupayakan bahwa kebiasaan kita untuk selalu bersih dalam hal buang air. Begitu juga mungkin kloset kita. Kotor kita mesti bersihin. Berapa kali kita sehari dibuang air. Nah, setiap kita ke kamar mandi mesti kita siapin sikatnya. Beli sikat khusus yang bisa didorongkan, ada yang setengah ya, kira-kira 1 siku itu ya. Nah, itu bersihkan ya. Supaya apa? Kita masuk kamar mandi juga baunya juga nyaman. Nah, kalau kita sudah nggak nyaman, itu berpengaruh juga terhadap pernapasan kita. Hal itu juga yang memicu sebenarnya penyakit di dalam badan kita. Nah, Bapak dan sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya setelah kita membiasakan untuk BAB dengan pada tempatnya, selanjutnya adalah bagaimana kita membiasakan setiap hari cuci tangan. Nah, terutama nih pas nih ada COVID ini kita dianjurkan untuk membiasakan diri mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Tidak usah disuruh, tidak usah nunggu waktu cuci tangan. Karena tidak tahu. Terlebih-lebih ketika kita bangun tidur. Ketika bangun tidur, yang pertama sebelum kita berwudu, cuci tangan dulu, ya, cuci tangan. Nggak tahu kena tangan kita kemana-mana, merabanya, ngidapnya di mana-mana, ya. Nah, tangannya bangun cuci dulu, baru berwudu kita. Berwudu, ya, baru kita melakukan aktivitas yang lain. Nah, setelah tadi tentang kebiasaan BAB, kemudian kebiasaan untuk mencuci tangan, lalu kebiasaan bagaimana tentang kita mengendalikan atau menjaga kebersihan makanan. Makanan juga harus kita perhatikan, jangan sampai di dapur, maaf ngomong, ibu-ibu ya, ini biasa taruh sampah di dekat dia punya masak, panci kan, padahal itu sampah, di sebelahnya ada nasi. Nah ya, jadi mesti kita hati-hati, mesti perhatikan itu ya. Nah jangan dia semakin banyak, lupa nih kemarin belum dibuang ke tukang sopli, sampah yang seminggu yang lalu masih ada. Nah, akibatnya terjadi sebuah pembusukan yang menyebabkan juga munculnya bakteri di dalam lingkungan kita. Nah, kalau bau lingkungan sudah tidak sedap, maka akan menimbulkan serangga.
ya rengit-rengit datang. Itu juga yang membawa penyakit, menyebabkan udara tidak sedap, hirupan napas kita juga udara yang tidak sedap. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan BAB harus tetap pada tempatnya, kemudian selalu cuci tangan. Lalu yang ketiga adalah tentang bagaimana makanan juga harus terjaga. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, ya. Kalau kita di kota ini kan banyak sokli, biasanya di sini sudah disediakan tempat box sampah gitu ya. Setiap hari kita taruh situ, diikat, dan usahakan juga kita juga bijak di dalam mengolah sampah ini. Sebetulnya sampah juga bisa jadi duit kalau kita mau sedikit kreatif mengolah sampah. Karena semua sampah itu kadang-kadang juga punya nilai, karena berebut orang itu untuk mendapatkan sampah, ya. Kadang-kadang bukan kucing yang eker duluan, tapi tukang sampah yang eker duluan, ya. Nah, itu artinya kalau kita kreatif, kita bisa menjadikan sesuatu menjadi hal yang bernilai. Terlebih adalah nilai kesehatan yang tidak ternilai buat kita. Bagaimana bayangkan kalau kita sakit? Sakit kita harus berobat ke rumah sakit. Kebutuhan kita anak sekolah. Kebutuhan kita pokok yaitu kebutuhan sehari-hari makan. Ketika kita sakit maka aktivitas kita berhenti. Kebutuhan kita harus menambah untuk pengobatan yang pada akibatnya kita menjadi semakin sulit. Usaha yang paling murah untuk kita mencegah hal-hal yang menyulitkan kita adalah mengupayakan supaya kita biasa hidup sehat, ya. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas, apapun kita bisa lakukan, beribadah bisa dengan baik, bersilaturahmi juga bisa dengan baik. Semuanya bisa jalan. Tapi bayangkan ketika kita sakit, semuanya menjadi rumit, semuanya menjadi sulit, ya. Nah, jadi begitu sahabat-sahabat sekalian. Dalam kesempatan ini sekali lagi itu pengalaman hari ini, oleh hari ini informasi yang mungkin bisa saya bagikan, yang ini perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terlebih jika kita menerapkan hidup sehat ini, sekali lagi Allah cinta kepada kita. Siapa yang mau dicintai Allah? Hah? Yang tidak mau dicintai Allah siapa? Tidak ada. Semua ingin dicintai oleh Allah. Mau melaksanakan perintah Allah? Mau menjaga kebersihan? Oke, jadi insya Allah kalau kita siap berkomitmen menjaga kebersihan, semuanya dapat. Amal ibadah dapat, iman kita dapat, dan dicintai oleh Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu yang terkait oleh yang pertama. Oleh yang kedua, beberapa hari yang lalu kita kedatangan utamanya adalah dari Petuni, kedatangan tamu dari Biataguna. Ya, mereka untuk memberikan sosialisasi tentang aplikasi untuk lapak spa. Nama aplikasinya lapak spa. Nah, aplikasi ini memang diciptakan diinovasi oleh orang-orang Kementerian Sosial untuk menjawab kebutuhan kawan-kawan tunanetra yang berprofesi sebagai maskur, sebagai tukang pijit. Nah, sebelumnya kita sudah pernah kerjasama dengan Gojek. Melalui fitur GoMassage kita daftarkan beberapa kawan, ada kurang lebih 10 orang untuk bisa menjadi mitranya. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa merasakan apa keuntungannya bermitra dengan Gojek. Sampai hari ini Gojek sudah meng-off-kan fitur GoMassage-nya. Ya, nah, terlepas apa persoalannya saya tidak tahu, tapi fitur itu sudah tidak tersedia sepertinya di seluruh Indonesia. Ya, di seluruh Indo. Nah, sebetulnya kemarin solusi juga buat teman-teman. Tapi karena itu sudah tidak ada, nah sekarang muncul ada inovasi lapak spa ini. Di dalamnya ada beberapa pilihan, ya, untuk mitra dan untuk sebagai konsumen. Ya, untuk mitra itu dia sebagai masyhur tukang pijat. Boleh juga tukang pijit bayi.
tukang pijit perempuan. Termasuk di dalamnya ada shiatsu. Nah, jadi ketika nanti pilih, kalian pilih yang untuk mitra, dan nanti ada pelayanan shiatsu, ada pelayanan apa namanya? Apa Pak Muhsin? Sudah dibuka? Hah? Belum. Kemarin sudah daftar Pak Muhsin, siapa lagi? Si Ridho ya? Ada Ridho nggak? Hah? Dion ada nggak Dion? Nah, sudah dibuka. Nah, saya belum buka karena saya belum install. Mungkin mereka-mereka yang sudah lebih tahu. Nah, keunggulannya apa? Mungkin begitu daftar sekali itu sudah dapat poin 100.000. Jadi tarifnya untuk 1 jamnya 75.000. Selama ini kita di Go Massage, saya tidak mendiskredit Mas ya, tapi aturan yang berlaku adalah berapa kemarin? Siapa yang tahu? Ya. Nah, itu agak sedikit memberatkan dari sisi transportasi untuk masuk ke tempat konsumen. Tapi di sini dengan sistem sistem lapak spa ini, maka biaya ojek itu dibebankan kepada konsumen, sehingga di aplikasi itu misalnya 75.000 biaya massage, tergantung jaraknya per kilometer 2.000. Kalau 5 kilometer berarti berapa tuh? 10 ya. 75 ditambah 10 berapa? 85. Jadi yang 10.000 itu untuk transport ya. Dan yang tadi poin 100.000, jadi begitu kita daftar sudah diterima itu kita dapat poin 100.000 di dalam aplikasi, nomor 100.000 ya. Nah, begitu kita mendapat pasien tadi 1 jam dan tarif ongkos ojek 10.000 untuk jarak 5 km tadi, maka yang 10.000 itu yang dari 100.000 itu berkurang 10.000. Berkurang ya. Oh, saldo berkurang sampai limit 20.000. Nah, setelah sampai 20.000 kita harus top up untuk isi itu ulang. Begitu. Nah, sistem pembayaran untuk masyhur itu cash dari konsumen. Jadi tidak lewat aplikasi. Memang bisa juga lewat aplikasi, tapi biasanya lewat aplikasi ini mesti dicairkan setiap hari Kamis, seminggu sekali. Mengantisipasi misalnya di hari Rabu atau di hari Senin kita butuh duit. Waduh, masa mau tunggu hari Kamis ya? Nah, oleh karena itu maka aplikasi memudahkan untuk bisa pembayarnya melalui cash. Nah, ini dirancang untuk tunanetra seluruh Indonesia, baru Banyumas dan Lampung yang untuk mendapatkan kesempatan sosialisasi kemarin. Itu pun kemarin baru terbatas 15 orang, nggak nyampe Pak Husin, baru 10 orang ya. Nah, ke depan kita mesti sosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini supaya lebih mudah kita menjaga konsumen. Konsumen lewat aplikasi kita tinggal datang dan mereka pun tidak direpotkan. Oleh karena itu ini himbauan bagi teman-teman yang ingin menggunakan, silakan download di Play Store Lapak Spa, pilih untuk mitra. Kalau untuk konsumen kita dorong nanti sosialisasikan kepada masyarakat untuk sebagai sebagai pasien ya. Nah, seperti biasa saya kira tidak begitu banyak menyulitkan untuk fitur-fitur dari Lapak Spa. Nah, itulah informasi-informasi, mudah-mudahan dalam pertemuan hari ini menjadi sesuatu informasi yang bermanfaat ya bagi kita semua. Dalam kita pertama adalah membiasakan untuk hidup sehat, yang kedua bagaimana kita meningkatkan aktivitas kerja kita, meningkatkan penghasilan. Kita harus berusaha dan optimis di dalam kita berusaha setiap hari, dan harus mau mencoba sesuatu yang baru. Kalau tidak mau mencoba, ya tidak ada perubahan ya. Kalau mau berubah ya harus berusaha ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau sehingga ya kaum itu tidak mau merubah. Jadi perubahan itu mesti berawal dari diri kita pribadi masing-masing. Ustadz, guru, orang-orang bijak hanya bisa kasih dorongan, kasih motivasi. Tapi kalau kita tidak memaksa diri kita untuk berubah, ya tidak berubah. Begini-begini saja. Ya, oleh karena itu
semangat untuk berubah, semangat untuk kita meningkatkan kualitas supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Terutama kita hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab boleh. Mati mic-nya, Pak Cek. Tanya jawab ya? Enggak. Masih ada waktu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz yang hari ini telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga dapat kita terapkan kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya ada tanya jawab. Cek. Dia nggak mau meresmi, dia nggak mau dia. Silakan siapa yang bertanya? Silakan siapa yang mau bertanya, Pak Ustadz? Sebar, ibu-ibu ada yang mau tanya? Mic-nya ini mati. Terus aja maknya. Nggak ada kan? Ini kabelnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi mau nanya, kan kalau ojek itu kan dia orang lihat terus bisa naik motor sendiri nih. Kayak kita kan kayak maksudnya modal saya seumpamanya jadi masyhur. Kan saya nggak punya. Kalau yang punya anak sih enak ya Mbak Ade, kayak yang lain kan punya anak gitu ya. Itu punya motor sendiri gitu, kayak Mbak Rismi itu kan bisa langsung berangkat. Nah kalau kita yang seperti kita yang melalui menunggu ojek itu gimana ya? Karena kan mana ya menurut prosedur kan memang segitu, harga aplikasi kan memang begitu. Jadi ngerinya ya namanya ojek kita nggak tahu apa dia nggak mau jarak jauh, bagaimana kita kan ya begitu Pak Subro. Pak Ustadz ya itu pertanyaan saya, bagaimana solusinya begitu, karena seperti kita yang nggak punya kendaraan sendiri. Itu aja pertanyaan saya, mohon maaf kalau ada mungkin salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sekali ini. Satu lagi yang mau nanya, ada lagi nggak? Ada lagi? Cukup ya? Ada? Tri? Enggak? Ya silakan dijawab Pak Sukon. Ya, apa tadi? Ojek ya? Ojek ini kenapa? Kemahalan apa gimana? Nggak punya kendaraan sendiri gitu Pak Ustadz, ojek. Iya, jadi ya yang gini yang berminat nanti untuk apa silakan install aplikasinya, nanti chat ke saya, nanti kita masukin di grup Lapak Spa Lampung. Di dalam grup itu sudah ada pengembangnya, jadi yang mengolah aplikasi itu tergabung di situ, nanti bisa tanya terkait dengan kelemahan-kelemahan aplikasi. Jadi kalau tadi ditanyakan masalah ojek, ya memang praktis kalau ada anak kita, itu artinya bahwa beban biaya transportasi tadi justru menguntungkan untuk kita dan kembali kepada kita. Nah pertanyaan mungkin bagaimana kalau yang nggak punya keluarga, dia mesti bayar ojeknya sama tukang ojek ya. Jadi ya risiko usaha. Ya jadi ya carilah ojek yang memang bisa berlangganan. Lebih baik mungkin wanita, ada nggak yang suka antar di sini, yang perempuan? Ada nggak langganan? Hah? Ya itu di langganan nanti nggak bisa mengantarkan. Saya kira radius Kepiling dan sekitarnya insya Allah nggak terlalu besar itu ya. Dan insya Allah aplikasi itu sudah sangat dimudahkan untuk kawan-kawan ya. Artinya
admin untuk presentasi untuk admin itu hanya 10%. Itu pun untuk pemeliharaan aplikasi saja, jadi sangat minim. Ya, Mbak Santi ya. Saya kira itu. Silakan. Ada yang lain? Ada yang mau tanya? Ada lagi yang tanya? Ayo, waktu kita berjalan, kalau sudah selesai kita bebenah, berdoa. Ayo Mbak Restu, sudahi kayaknya nih, ada lagi. Untuk selanjutnya acara doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak kami persilahkan. Baiklah, salatnya. Baiklah, kita mulai berdoa. Mudah-mudahan ada titipan dari Saudara Robi, minta didoakan supaya ibundanya tercinta, siapa namanya? Ibu Herdawati binti Abdullah, dilapangkan kuburnya, diterima seluruh amal-amal ibadahnya. Kemudian saudara kita, sahabat kita Robi Bedayanto sudah wisuda belum? Hah? Kapan wisudanya? 14 Desember, tapi sudah menjadi sarjana pendidikan, ya. Dan kita doakan sahabat kita ini cepat mendapat pekerjaan dan cepat mendapat jodoh. Ya, Bi, benar nggak, Bi? Benar. Ya. Oleh karena itu mari kita niatkan billahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, kita panggil dulu Allah dengan asmanya yang mulia. Insya Allah Allah hadir di hati kita, Allah hadir di dalam aktivitas kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panggil Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Mari kita khusyuk. Tolong jangan ada yang seliwar-seliwar karena kita sedang berdoa. Ya, tolong khusyuk dan hikmat. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adli sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atika ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlak wal a'mali wal ahwa'i wal adwa wal adwa wal adwa wal adwa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ya Rabb, Engkau takdirkan kami berkumpul pada hari ini. Rahmatilah kami ya Allah. Rahmatilah kedua orang tua kami, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk berusaha ya Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami selalu istiqomah dalam keimanan, selalu istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jauhkanlah kami dari malapetaka dan bencana ya Allah. Jauhkan kami dari musibah ya Allah. Ya Allah, janganlah hukum kami, jangan Engkau coba kami ya Allah atas apa yang kami tidak mampu untuk berbuatnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau kami mohon, hanya kepada Engkau kami berlindung ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz. Semoga doa-doa kita hari ini akan dikabulkan dan dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jemaah semua saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Cek 1, 2